Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk mata kuliah PBO pertemuan 7. Jadi, pertemuan kali ini kita akan bahas salah satu karakteristik dari Object Oriented Programming, yaitu polymorphism. Dari asal suku katanya, poly itu artinya adalah banyak, kemudian morphism itu adalah bentuk. Jadi polymorphism adalah banyak bentuk. Kaitannya dengan konsep polymorphism dalam Object Oriented Programming. Jadi kalau kita bicara tentang input, proses, dan output, misalkan di sini ada input yang pertama, kemudian akan diproses, ya. Di sini ada baris kode. Nah, maka dia akan menghasilkan output yang pertama. Nah, tapi ketika kita inputan yang berbeda, misalkan input 2, kemudian diproses dengan kode yang sama atau proses yang sama, hasilnya seperti apa? Apakah output 1 atau output 2 hasilnya? Oke, contohnya misalkan di sini itu ada inputannya itu adalah kucing gitu ya. Kemudian di sini ada metode suara. Maka outputnya ketika inputannya adalah kucing berarti outputnya adalah meong gitu ya. Meong-meong gitu, suara kucing kan. Nah, kalau misalkan inputnya itu berbeda di sini, bukan lagi kucing. Misalkan kambing, kemudian diproses dengan metode yang sama, yaitu metode suara, maka hasilnya seperti apa? Apakah sama? Ini tadi sama-sama metode suara ya. Apakah hasilnya sama-sama meong? Enggak kan ya, kalau inputnya kambing kan ya berarti harusnya suaranya tuh atau outputnya itu adalah mbe. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti akan kita praktekkan biar kalian bisa ada gambaran maksudnya seperti apa gitu ya. Oke, balik lagi ke konsep polymorphism, yaitu kelas atau objek yang mempunyai banyak bentuk dalam hal metode atau behavior dengan nama yang sama. Bentuk di sini dapat mencakup isi, parameter, maupun tipe data yang berbeda. Jadi metodenya itu banyak bentuk gitu. Nanti akan kita praktekkan. Nah, untuk polymorphism sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama adalah overloading, yang kedua adalah overriding. Overloading sering disebut dengan static polymorphism, yaitu identik dengan nama metode yang sama dengan metode lain pada suatu kelas, tetapi dengan parameter yang berbeda. Jadi nama metodenya itu sama. Ya, dalam satu kelas itu terdiri dari lebih dari satu metode dengan nama yang sama, akan tetapi parameternya nanti berbeda. Kemudian yang kedua adalah overriding atau dynamic polymorphism, yaitu menulis kembali metode dengan sama persis mulai dari nama metode, isi, dan mengimplementasikan kembali ke subclassnya. Kita langsung praktekkan saja di NetBeans. Nah, kita buka codingan yang di pertemuan sebelumnya. Saya udah kasih nama polymorphism ya, jadi masih nyambung dengan yang codingan kita yang di sebelumnya. Jadi di sini ada superclassnya. Nah, misalkan ini ya. Di sini jadi dari pertemuan yang sebelumnya ini sudah dimodif gitu ya, tapi masih menggunakan
codingan yang kita buat di pertemuan sebelumnya kemarin ya, pertemuan 6 yang bahas tentang abstraction itu. Jadi masih menggunakan itu. Nah, di sini konsep polymorphism tuh ada di sini. Ya. Sini get luas ini saya kopikan jadi 2 ya. Di sini metodenya namanya sama-sama get luas. Ya, ketiganya ini sama-sama get luas. Kemudian yang membedakan adalah parameternya. Jadi dalam satu kelas ini ada 3 metode get luas. Namanya sama. Yang membedakan cuman parameternya saja. Kalau yang pertama ini tanpa parameter, berarti nanti akan mengambil panjang dan lebar dari kelas. Kemudian yang kedua adalah get luas dengan satu parameter. Di sini ada parameter panjang. Yang kedua itu ada 2 parameter. Yang ketiga ya. Ketiga itu ada 2 parameter, yaitu panjang dan lebar. Gitu. Kemudian coba kita jalankan ini di main programnya. Ini ya. Main programnya di sini saya panggil get luas. Get luas yang pertama tanpa parameter, get luas yang kedua dengan satu parameter, dan get luas yang 2 parameter. Kalau yang pertama ini, dia akan mengambil panjang dan lebar sesuai dengan yang ada di sini ya, konstruktor ini. Nah, berarti dia ngambil dari yang panjang lebar dari kelasnya. Ini kita isikan berarti nanti ini. Kemudian get luas yang kedua, berarti nanti panjangnya itu adalah 30, bukan lagi 20. Dan lebarnya berarti lebar dari sini. Untuk yang ketiga, get luas yang ketiga, ini ada karena 2 parameter, berarti nanti ya mengalihkan 30 dan 60 ini, bukan lagi 20 dan 50. Kita coba jalankan. Nah, ini ya. Hasilnya pasti akan berbeda-beda. Sesuai dengan contoh yang di awal tadi, misalkan inputnya kucing, dia melewati proses, dia memanggil metode suara, berarti outputnya kan meong. Kalau inputnya berbeda ya, inputnya kambing dengan metode yang sama, yaitu metode suara, masih metode yang sama, outputnya kan nggak mungkin meong kan kalau kambing. Kayak gitu. Jadi ini dengan metode yang sama, hasilnya pun berbeda-beda seperti ini. 1000 ini adalah hasil dari 20 kali 50. Nah, 1500 ini 30 kali 50, dan 1800 ini adalah 30 kali 60. Itu adalah contoh dari static polymorphism. Jadi yang kita praktekkan di yang pertama ini adalah static polymorphism. Oke, kita lanjutkan ke dynamic polymorphism. Jadi sekali lagi yang tadi static polymorphism, di sini ya identik dengan nama metode yang sama dengan metode lain pada suatu kelas, tetapi dengan parameter yang berbeda. Di sini ya, kelasnya persegi panjang, tapi metodenya ada 3 macam dengan nama yang sama, yang membedakan adalah parameternya. Itu ya. Itu adalah contoh dari static polymorphism. Oke, sekarang kita lanjutkan ke dynamic polymorphism. Oke, lanjutnya adalah yang dynamic polymorphism. Kita lihat di sini di bangun datar ini belum ada yang namanya konstruktor. Jadi kita buat dulu konstruktor di sini.
dan tanpa isi ya, jadi kosong aja seperti ini. Kita kosongkan. Nah, kalau sudah, kita buat di main programnya. Kita hapus yang sebelumnya ya, yang statis. Jadi nanti perbedaan akan terlihat perbedaan dari yang statis dan dinamis gitu. Oke, di sini saya coba buat yang namanya objek gitu ya. Misalkan dia X seperti ini. Oke, dimana X ini adalah variabel objek, tipenya bangun datar. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa persegi panjang ini adalah diturunkan dari bangun datar. Ini extend bangun datar, dan segitiga pun adalah extend dari bangun datar. Untuk itu kita bisa nulis seperti ini, X sama dengan U. Jadi dia bisa bentuknya itu nanti tuh bisa persegi panjang ya, dengan misalkan panjang 10, lebar 20, ataupun X itu bisa juga nanti wujudnya itu berupa segitiga. Jadi dia memiliki banyak bentuk. Tuh. Nah, seperti ini. Kita juga bisa panggil ya. Misalkan X di sini kita bisa panggil get luas, dan yang di segitiga pun kita juga bisa panggil yang namanya get luas. Karena segitiga punya get luas, persegi panjang juga punya get luas. Kita lihat di sini. Dia punya get luas, dan yang di segitiga dia juga punya get luas, dan dia akan menjalankan return yang ada di sini ya. Di masing-masing get luas antar segitiga dan persegi panjang kan beda. Jadi nanti outputnya pun akan berbeda. Gitu. Ini 200 yang di sini adalah 10 kali 20. Kalau yang di sini 100 karena di sini rumus segitiga adalah setengah kali 10 kali 20 atau setengah kali alas kali tinggi, maka hasilnya adalah 100. Itu perubahan banyak bentuk yang ada di konsep dynamic polymorphism. Jadi beda ya antara yang static dan dynamic polymorphism. Itu tadi konsep memiliki banyak bentuknya tadi ya. Dengan kita mendeklarasikan objek X ini, dan X itu bisa persegi panjang, bisa juga segitiga gitu. Misalkan kalau di sini kita buat persegi panjang, di sini, oke lah, dia akan benar gitu di sini. Jadi persegi panjang itu adalah X, dan X adalah persegi panjang. Itu nggak error gitu. Tapi ketika dipanggil lagi bahwa X itu adalah segitiga, dia akan error gitu, karena kita baca ya di sini. Segitiga cannot be convert to persegi panjang. Jadi segitiga itu bukan persegi panjang gitu. Makanya di sini jadi error. Kalau di sini kita ganti yang tadi bangun datar, ya berarti yang di sini tuh nggak error gitu. Yang di sini ya karena memang persegi panjang itu bangun datar, dan segitiga itu juga bangun datar. Di sini kan kita tadi deklarasikan variabel namanya X. Jadi X di sini bisa aja persegi panjang ataupun segitiga gitu. Jadi dia memiliki banyak bentuk. Kalau misalkan kita punya kelas lain, kelas kubus, dan dia itu bukan extend dari bangun datar, ya berarti nanti nggak bisa juga dia gitu. Kalau misalkan kita buat kelas dengan kita buat extend dari bangun datar, ya berarti nanti
dia bisa berubah bentuknya itu nggak cuma persegi panjang dan segitiga gitu. Jadi misalkan kelas baru itu apa? Misalkan kelas barunya itu adalah layang-layang dan dia adalah extend dari bangun datar ya. Berarti nanti bisa aja X itu bisa persegi panjang atau segitiga ataupun yang barusan tadi ya layang-layang kayak gitu. Jadi bedanya antara statis dan dinamis udah tahu ya di mananya kayak gitu. Jadi kita udah praktekkan contoh yang statis polymorphism dan juga yang dynamic polymorphism. Oke, mungkin cukup itu pertemuan hari ini membahas tentang karakteristik object oriented programming bagian polymorphism. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya setelah UTS. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.